Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar sains, yaitu bab 3 tentang gaya dan gerak. Selamat belajar. Oke, sekarang apa ya Bu Sao yang dimaksud dengan gaya? Ada yang tahu? Iya betul, gaya adalah suatu tarikan atau dorongan. Itu disebut dengan gaya. Berarti gaya adalah suatu tarikan atau dorongan. Nah, contohnya ketika kita mengadakan upacara bendera, bendera itu kan kita tarik ya supaya dia bisa berada di atas sehingga dia bisa berkibar. Nah, berarti kita melakukan suatu gaya pada tali yang bisa mengerek bendera itu ke atas. Terus contoh kedua adalah ketika ada anak-anak bermain mendorong mainan. Nah, yang tadinya mainan itu di posisi A akan berpindah ke posisi B. Nah, berarti anak itu melakukan gaya terhadap suatu benda. Bendanya adalah permainannya itu gitu. Baiklah anak-anak, gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Nah, gaya terhadap suatu benda itu dapat mengakibatkan yang pertama, benda bisa bergerak. Yang kedua, benda bisa berubah arah atau berubah posisi. Dan yang terakhir adalah benda bisa merubah bentuk. Baiklah, contoh yang pertama yaitu benda bisa bergerak. Contohnya, ketika kita mendorong meja itu kan bergerak ya jadinya ya, karena kita memberikan suatu gaya terhadap meja tersebut. Oke, yang kedua adalah gaya bisa merubah suatu arah. Contohnya, ketika ada bola datang ke kita kan tadi arahnya tuh misalnya ke kanan, terus kita hadang dengan cara melemparnya lagi ke kiri misalnya, berarti itu dengan kita memberikan suatu gaya terhadap bola tersebut maka arahnya bisa berbalik ya. Yang tadinya dia bola mengarah ke arah kita, karena kita memberikan gaya lagi maka bola itu akan berbalik arah. Oke anak-anak, yang terakhir adalah gaya bisa merubah bentuk. Contohnya seperti apa ya? Contohnya adalah pengrajin tembikar atau pengrajin tanah liat. Kan yang awalnya tanah itu biasa ya, tanahnya itu lunak gitu, tapi dia berikan gaya sedemikian rupa sehingga tanah yang tadinya lunak itu berbentuk. Ada yang berbentuk guci, ada yang berbentuk pas, ada juga yang berbentuk asbak dan lain sebagainya. Nah, itu semua karena tanah itu diberikan suatu gaya gitu. Berarti intinya apa Bu Sao? Intinya adalah gaya adalah suatu tarikan atau dorongan. Nah, kemudian ketika benda diberikan gaya itu akan mengakibatkan 3. Yang pertama, benda bisa bergerak. Yang kedua, benda bisa merubah arah atau posisi. Dan yang terakhir adalah benda bisa merubah bentuk. Oke, selanjutnya kita akan membahas macam-macam gaya. Sebelumnya Bu Sao mau bertanya, ada berapa macam gaya? Iya betul, ada 5 macam. Yang pertama adalah gaya otot, yang kedua gaya listrik, yang ketiga gaya magnet, yang keempat gaya gravitasi, dan yang terakhir adalah gaya gesek. Gaya otot. Manusia menggunakan gaya otot untuk mendorong kendaraan atau mengambil air dari sumur. Manusia juga menggunakan gaya otot hewan untuk melakukan pekerjaan. Misalnya, manusia menggunakan gaya otot kerbau, sapi, atau kuda untuk menarik gerobak yang berat. Gaya listrik. Gaya listrik ada 2 macam, yaitu gaya listrik statis dan gaya listrik dinamis. Gaya listrik statis timbul dari benda bermuatan listrik yang tidak mengalirkan arus listrik. Gaya listrik dinamis timbul dari benda yang bermuatan listrik yang mengalirkan arus listrik. Gaya magnet.
Pada saat magnet kita dekatkan ke paku, paku bergerak menuju magnet. Gaya yang menarik paku atau benda logam lainnya disebut gaya magnet. Gaya magnet dapat menarik benda-benda yang bermuatan dari logam. Benda logam yang dapat ditarik magnet disebut benda magnetik. Benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut benda non-magnetik. Gaya gravitasi. Ketika sebuah bola dilempar ke atas, bola tersebut jatuh ke bawah. Buah-buahan dari pohon selalu jatuh ke bawah. Gaya yang menarik semua benda menuju ke bumi disebut gaya gravitasi. Gaya gesek. Contohnya, gelindingkan sebuah bola di tanah, bola tersebut bergerak menggelinding, tidak tergelincir, bola menggelinding karena adanya gesekan. Gesekan merupakan gaya yang menghambat benda bergerak. Jadi, gaya gesek adalah gaya yang menimbulkan hambatan ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Terus selanjutnya kita akan membahas manfaat dari suatu gaya. Apa sih Bu Sao manfaat dari adanya suatu gaya? Banyak sekali manfaat yang akan kita dapat dari adanya suatu gaya. Contohnya adalah gaya magnet. Dengan adanya gaya magnet maka itu bisa membantu kegiatan sehari-hari kita. Contohnya dengan adanya gaya magnet maka pintu kulkas bisa tertutup. Terus pensil juga, tempat pensil bisa menutup ya dengan adanya gaya magnet. Terus gaya gravitasi, dengan adanya gaya gravitasi maka kita bisa berjalan. Bayangkan kalau misalnya tidak ada gaya gravitasi, maka mungkin semua benda itu akan melayang karena tidak ada gaya gravitasi. Nah, berarti manfaatnya sangat banyak ya. Terus gaya gesek, dengan adanya gaya gesek maka laju pada jalan di mobil. Ketika mobil berjalan pada suatu jalan, kalau misalnya ada gaya gesek itu bisa diatur dan tidak selamanya maju terus gitu. Karena kan gaya gesek itu sangat diperlukan pada suatu kendaraan. Dan bisa lain sebagainya, anak-anak bisa mencari apa sih manfaat-manfaat lain dari adanya suatu gaya tersebut. Anak, tadi kita sudah belajar ya tentang gaya, pengertian gaya itu apa, macam-macam gaya itu apa, sama juga contoh-contoh dari gaya itu. Mungkin cukup sekian materi hari ini. Terima kasih. Jangan lupa stay safe, stay healthy, stay happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.